Kembali lagi bersama Etnan Media Belajar. Di sesi kali ini, kita akan membahas latihan ulangan pelajaran 1 paket 2 dengan soal B 1-5, Matematika Kurikulum 2013. Langsung saja, mari kita bahas. Kembali lagi di Etnan Media Belajar. Sesi kedua ini kita akan mengerjakan latihan ulangan pelajaran 1 paket 2. Sesi sebelumnya kita sudah mengerjakan dari huruf A dengan soal 15 pertanyaan. Untuk sesi sekarang kita akan mengerjakan dengan soal B, teman-teman ya. Kerjakanlah soal-soal berikut. Nah, untuk soal yang B ada 5 pertanyaan. Pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini dari 5 pertanyaan ini semuanya berbentuk cerita. Jadi kita lebih hati-hati teman-teman ya, agar kita jangan salah untuk mengerjakannya. Oke teman-teman ya, kita kerjakan dari 5 soal ini sesi kedua ini di whiteboard kita. Kita masuk sesi kedua. Latihan ulangan pelajaran 1 paket 2. Kerjakan soal-soal berikut. Soal pertama, gambarkan garis bilangan yang menunjukkan operasi hitung negatif 8 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 3. Di sini sudah kita gambar teman-teman ya garis bilangannya. Tinggal dari pertanyaannya, negatif 8 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 3. Kita tentukan menggunakan garis bilangan. Di mana garis bilangan apabila sebelah kanan dia positif, kalau sebelah kiri dia negatif. Oke, kita akan kerjakan menggunakan garis bilangan. Negatif 8 kita tarik dari titik 0 ke arah kiri. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 sampai ke negatif 8. Dari sini kita tarik teman-teman ya, garisnya berbentuk panah sampai ke negatif 8. Lalu diminta dikurangi negatif 5. Di mana di garis bilangan apabila ada tanda kurang berarti diubah teman-teman menjadi arah positif ke arah kanan. Sebanyak 5 langkah, oke? Dari negatif 8, 1, 2, 3, 4, 5. Jatuhnya di negatif 3. Di sini kita tarik bentuk panah sampai ke negatif 3. Lalu hasilnya negatif 3. Kita tarik dari titik 0 untuk mencari hasilnya sampai ke titik terakhir tadi. Jatuhnya di negatif 3. Dari sini kita tulis negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 3. Oke teman-teman ya, dari titik 0 sampai ke negatif 8 ini, negatif 8 ditambah kurang 5, kita balik menjadi positif sehingga positif 5. Lalu hasilnya ditarik dari titik 0 ke arah titik terakhir. Tadi kan di sini teman-teman. Hasilnya negatif 3. Jadi negatif 8 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 3 dan negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 3. Oke teman-teman ya. Jadi inilah untuk gambar garis bilangan soal nomor 1. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Suhu udara di puncak Jayawijaya saat siang hari adalah negatif 7 derajat Celcius. Menjelang malam, suhunya turun 2 derajat Celcius setiap jam. Ditanya, berapa derajat suhu udara di puncak setelah 7 jam? Jadi kita ketahui teman-teman terlebih dahulu, suhu siang hari negatif 7 derajat Celcius. Lalu suhu turun tiap jamnya 2 derajat Celcius. Jadi kita di sini menggunakan negatif teman-teman ya, karena turun. Lalu ditanya, berapa derajat suhu udara setelah 7 jam? Jadi ditanya teman-teman berapa suhunya setelah 7 jam. Kita jawab, negatif 7 ditambah negatif 2 dikali 7. Jadi negatif 7 ini suhu udara di puncak pada siang hari. Ditambah negatif 2 ini turun suhunya setiap jam. Jadi negatif 2 dikali setelah 7 jam. Sehingga negatif 7 ini kita turunkan. Ini kita kalikan teman-teman ya. Negatif 2 dikali 7 sama dengan negatif 14. Oke. Lalu negatif 7 kita turunkan. Ini kita kalikan. Positif dikali negatif, negatif. Sehingga 14 ini diturun tanpa tanda kurung. Oke teman-teman ya. Lalu kita kurangkan. Negatif 7 dikurangin 14 sama dengan negatif 21. Jadi suhu udara di puncak Jayawijaya setelah 7 jam adalah
negatif 21 derajat Celcius. Kita lanjut soal nomor 3. Sebuah helikopter berada 705 meter di atas permukaan laut. Sementara ada sebuah kapal selam tepat di bawahnya, pada kedalaman 500 meter di bawah permukaan laut. Berapa jarak antara helikopter dan kapal selam? Nah, di sini kita ketahui lagi teman-teman, helikopter berada 750 meter di atas permukaan laut. Jadi dia ada di atas permukaan laut, teman-teman. Permukaan laut itu kita ibarat ini permukaan, helikopter itu ada di atas, teman-teman ya. Kalau di bawah permukaan laut ada di bawah. Oke, teman-teman ya. Lalu kapal selam berada 500 meter di bawah permukaan laut. Ditanya jarak antara helikopter dan kapal selam. 750 tadi berada di atas permukaan laut helikopternya, dikurangi kapal selam berada 500 meter. Nah, disinilah yang tadi saya bilang di bawah permukaan laut, tadinya 500 meter menjadi negatif 500 karena di bawah, teman-teman ya. Di bawah, di mana apabila di bawah permukaan laut dia akan menjadi minus. Lalu kita jumlahkan 750, kita turunkan, negatif dikali negatif positif, 500-nya kita turunkan, sama dengan 750 ditambah 500 sama dengan 1200 meter. Jadi jarak antara helikopter dan kapal selam adalah 1250 meter. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Seorang penggali sumur berada pada kedalaman 25 meter. Ia meminta rekannya yang berada di permukaan tanah untuk menurunkan tali timba sepanjang 18 meter. Berapa meter jarak penggali sumur dengan ujung tali timba? Nah, di sini kita ditanya berapa meter jarak penggali sumur dengan ujung timba. Kita jawab, mudah teman-teman karena ini sangat sederhana, oke. 25 meter ini kita kurangi dengan 18 meter. Kenapa? Karena ini ditanya jarak penggali sumur dengan ujung tali timba. Jadi dengan ujung tali timbanya, teman-teman ya. Jadi kurangin. Jadi hasilnya 7. 25 dikurangi 18 sama dengan 7. Jadi jarak penggali sumur dengan ujung tali timba adalah 7 meter. Oke, kita lanjut soal terakhir. Pada sebuah papan garis bilangan, seekor semut berada pada titik negatif 15 terhadap titik 0. Sedangkan seekor belalang berada pada titik 20, juga menghadap titik 0. Lalu secara bersamaan, semut bergerak dan berhenti setelah 7 titik, dan belalang berhenti 4 titik. Berapa jarak keduanya? Oke, kita ketahui teman-teman ya. Diketahui, semut berada pada titik negatif 15. Jadi di sini teman ya, menghadap titik 0, tetap menghadap titik 0. Lalu bergerak dan berhenti setelah 7 titik. Oke, jadi dia bergerak setelah 7 titik teman ya. Lalu belalangnya berada pada titik 20. Jadi belalang tetap bergerak di titik 20 menghadap titik 0. Jadi sama teman, sama-sama menghadap titik 0. Lalu bergerak berhenti setelah 4 titik. Oke, yang jadi ditanya berapa titik jarak kedua hewan tersebut? Di sini kita cari dulu teman-teman, berhentinya pada titiknya. Jadi titiknya itu berhenti di mana kedua hewan tersebut. Oke. Di sini saya bikin S. S itu maksudnya semut, B itu belalang teman-teman ya, biar lebih singkat. Oke. Berhenti pada titik semut S. Negatif 15 dia tadi berada semutnya. Lalu ditambah 7 di titik setelah berhenti, sama dengan negatif 8. Jadi negatif 15 ditambah 7 hasilnya negatif 8. Nah, kalau untuk belalang pada titik 20 ditambah titik berhentinya di negatif 4 sama dengan 16. Jadi 20 ditambah negatif 4 sama dengan 16. Lalu kita cari jarak keduanya. Cara mencari jarak keduanya adalah belalang dikurangi semut, sama dengan hasil dari belalang 16. Yang ini teman-teman dikurangi negatif 8 semut, sehingga 16 ditambah 8 sama dengan 24. Oke teman-teman ya, bentuk garis bilangannya ini lumayan kecil teman-teman nih, tapi nggak apa-apa ya, walau juga agak kecil. Jadi di sini garis bilangannya sudah digambar. Dari titik 0, mula-mula tadi semut ada di negatif 15, berada di negatif 15.
dan belalang berada di titik 20. Lalu dari titik 15 tadi berangkat ke arah menghadap titik 0 sebanyak 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jatuhnya di negatif 8. Lalu belalang bergerak juga sebanyak 4 titik. 1, 2, 3, 4. Jadi jatuh di sini. Jadi yang 16 ini kita tarik dari titik sini ke sini, dan semut juga negatif 8 dari negatif 15 tadi menghadap ke arah titik 0. Jadi tarik sini negatif 8. Sehingga dari sini, dari antara sisanya ini ada jarak antara semut dan belalang. Jarak ini kalau kita hitung banyaknya sampai 24. Oke teman-teman ya, jadi jarak kedua hewan tersebut pada titik 24. Kita sudah selesai mengerjakan latihan ulangan pelajaran 1 paket 2. Terima kasih banyak teman-teman sudah tetap di Adnan Media Belajar. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermanfaat teman-teman ya, bisa bermanfaat buat kita dan buat semuanya. Di sini kita sama-sama belajar, jadi apabila ada kekurangan teman-teman mohon dimaafkan. Setiap manusia pasti ada aja yang hilap teman-teman ya, tapi kita berusaha untuk saling membantu, saling membagi ilmu agar kita sama-sama mengerti matematika. Kita akan bertemu lagi di lain hari.